Halo, selamat pagi. Tony Kurniawan di sini, 419 Studio dengan Babacakan. Kawan pajak, amanat Undang-Undang HPP mulai berlaku tahun 2024 menggunakan NIK sebagai NPWP. Diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu identitas atau Single Identification Number. Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara Indonesia. NIK digunakan sebagai basis administrasi wajib pajak orang pribadi. Nah, Babacakan kali ini masih seputar NIK dan NPWP. Apa dan bagaimana? Telah hadir di 419 Studio narasumber kita, Mas Restu. Mas Restu, apa kabar? Terima kasih Mas Tony, baik kabarnya. Gimana? Sehat ya, Mas? Sehat. Makin bugar aja nih kelihatannya Mas. Gitu ya. Kawan pajak pasti pengen tahu nih siapa sih Mas Restu? Langsung aja ya kita tanya ya. Mas Restu boleh sedikit mendeskripsikan dirinya gitu ya? Iya Mas, terima kasih. Cuman beneran tuh mereka pengen tahu siapa saya. Pasti dong, kan tak kenal maka tak sayang. Siap, mudah-mudahan sayang ya sama saya ya. Jadi teman-teman begini, nama saya adalah Restu Juliawan Herlambang. Saya account representatif dari seksi pengawasan 1 di KPP Pertama Pandeglang. Kita akan membahas tentang apa sekarang Mas Tony? Kita membahas tentang NPWP sebagai NIK. Oke. Ini kawan pajak, ini isu yang baru banget ya. Karena memang baru dilaunching sebagai amanat undang-undang HPP, tadi kita sudah bahas. Betul. Dan pasti bertanya-tanya nih masyarakat pada umumnya, kawan pajak semuanya ya. Betul. Pasti gimana sih NIK ini sebagai NPWP? Apa nanti NPWP-nya dibuang jadi NIK gitu kan? Atau nanti nggak perlu KTP lagi, cukup NPWP aja untuk semuanya. Itu yang akan kita bahas nih di Babacakan kali ini. Sebelumnya kita sapa dulu kawan pajak nih ya. Yep. Kawan pajak sehat semua ya. Sehat semua kawan ya. Pajak. Ikan sepat dimakan buaya. Cakep. Semoga sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mas Restu, tadi kan kita mau menjawab keresahan masyarakat nih tentang NIK sebagai NPWP. Betul. Menurut Mas Restu gimana? Coba dibantu nih kawan pajak dari 419 Studio. Ya, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu resah ya tentang NIK kita pergunakan sebagai NPWP. Terlebih juga NIK itu dianggap atau dipergunakan sebagai NPWP, tentunya kita harus garis bawahi yang diberlakukan di sini adalah bagi penduduk teman-teman. Jadi kalau kita adalah sebagai penduduk Indonesia, maka NIK yang kita punya ya, NIK itu kan tercantum di KTP kita ya Mas ya. Betul. Nggak tahu di KTP Mas Tony apa ada atau enggak ya? Oh, saya masih WNI asli. Penduduk Indonesia Mas, penduduk Indonesia ya. Jadi kalau kita mengacu ke undang-undang kan di situ ada ya, undang-undang dasar definisi penduduk apa. Nah kalau kita termasuk penduduk itu teman-teman, NIK yang kita punya, KTP yang kita punya dipersamakan kedudukannya, kekuatannya, fungsinya dengan NPWP yang biasa kita pergunakan. Oke, berarti digaris bawahi bahwa NIK tidak diganti dengan NPWP atau NPWP tidak diganti dengan NIK, tapi hanya identitasnya yang akan jadi satu identitas. Betul. Karena kan Oke. satu orang aja teman-teman ya. Coba lihat dompetnya ya. Di situ ada SIM, di situ ada KTP, di situ ada NPWP berapa nomor di situ. Betul. Satu orang bisa memiliki beberapa identitas. Nah, negara kita ini harapannya satu orang ini memiliki satu identitas. Mungkin kedepannya SIM juga akan demikian ya. Kita nggak tahu. Cuman sekarang kita insya Allah terdepan nih masalah NPWP, kita coba sinkronkan dengan NIK tadi. Nah ini kan tadi sudah disambung sebelumnya dia bahas di awal. Ini kan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu sebetulnya dirilis tanggal 29 Oktober 2021. Which is itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya Mas ya. Nah untuk NPWP dan NIK ini kita ada masa transisinya. Kita sounding dulu ke masyarakat, nanti di situ juga ada proses validasinya seperti itu. Nah, memang diamanatkan di situ seperti yang tadi saya bilang lagi-lagi bahwa NIK ini nanti akan menggantikan fungsi NPWP bagi penduduk. Bagi penduduk mohon digaris bawah ini, Mas. Jadi kalau orang-orang yang merasa dia bukan penduduk, ya penduduk Indonesia tentunya, bukan penduduk Korea Selatan, annyeonghaseyo, bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Jadi kalau yang masih berharap ke Korea-Koreaan KTP-nya masih pakai NIK Indonesia, Anda adalah orang Indonesia dan Anda adalah topik dari yang apa kita bicarakan kali ini. Betul ya? Betul. Oke, jadi ini ya Mas Restu ya. Tadi kan kita sudah saya potong bentar ya. Enggak, siap. Soalnya nih kayaknya ini masyarakat pasti bingung nih gitu kan maksudnya.
Jadi NIK NPWP NIK. Yes. Yang mengeluarkan kartunya nanti siapa? Apakah mereka tetap punya KTP dan NPWP dengan nomor yang sama, atau mereka cukup punya satu kartu aja tuh? Gimana tuh? Siap. Kalau berdasarkan aturan yang sudah dirilis oleh Dirjen Pajak, sepintas secara implisit menegaskan bahwa next kita nanti nggak perlu lagi yang namanya kartu NPWP. Oke. Terlebih sekarang aja Mas Tony juga tahu ya bahwa kartu NPWP sekarang kan bisa dibilang paperless. Ya Betul, kan? ada NPWP elektronik ya. Ya kita nggak perlu nyetak mas, print NPWP-nya nggak perlu. Ada di akun DJP online kita, ada NPWP elektronik dan lain sebagainya. Ini tanda bahwa kita ini sudah nggak perlu lagi tuh kartu-kartuan. Ya, kan yang penting bukan kartunya mas, isinya kan sebenarnya. Isi apa nih? Isi apa nih? Isi dompetnya Isi kan? dompet. Oh kan? gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke tema tadi. Jadi nanti pakainya yang mana? Kartu NPWP-nya atau NIK-nya? Mana yang harus saya buang? Mana yang harus saya sobek? Mana yang harus saya gunting? Enggak. Ya, yang nanti kita pakai adalah si KTP-nya sendiri. Oke, Ya. berarti nanti jadi kawan pajak nih, kalau berdasarkan penjelasan dari Mas Restu tadi, KTP ini tetap pakai KTP yang lama nih. Yap. KTPL itu ya. Iya, iktp ya. Cuma nanti NPWP-nya yang sudah nggak perlu dipakai lagi. Betul. Karena NIK yang atas yang 36 atau berapa itu, Betul. depannya itu menjadi nomor NPWP yang baru. Yes, itu kan kalau kita ingat ya nomor induk kependudukan kita masing-masing, coba deh lihat. Itu kan ada 16 digit ya. Ya, Sedangkan si NPWP itu sekarang per hari ini itu adalah 15 digit. Nah, inilah yang nanti akan ada sedikit perubahan. Misalnya ketika penduduk tadi harus pakai NIK sebagai NPWP, otomatis kalau kita lihat kita hitung digitasinya kan 16 digit tuh. Oh, nggak sama dong dengan yang misalnya bukan penduduk. Nah, yang bukan penduduk pakainya apa? Pakai NPWP yang sudah terlanjur terdaftar sekarang, saya katakan terlanjur ya. Next nanti ditambahkan angka 0 di depannya. So, sekarang NPWP berapa digit teman-teman? 15 digit ditambah 0 1 digit menjadi 16 digit. Nah, inilah yang nanti akan menjadi setara. Oke, kalau gitu berarti Mas Restu nih, kita udah dapat nih ya, bahwa berlaku nanti 2024. Mulai sepanjang 2023 ini diminta untuk wajib pajak untuk kayak validasi NIK dan lain-lain ya. Betul. Supaya nanti akan perubahannya langsung menjadi perubahan NIK sebagai NPWP. Betul. Jadi untuk kawan pajak nggak usah resah, nggak usah bingung karena prosesnya mudah sekali ya. Betul. Itu bisa lewat DJP online ya, bisa ya? Betul, bisa. Oke, lewat DJP online untuk mengganti NIK sebagai NPWP-nya. Yap. Dan tidak ada yang namanya penggunaan kartu baru atau cetak baru lagi. Jadi nggak usah panik atau tergiur kalau ada yang menawarkan ini nih kartu NIK NPWP gitu kan ya. Oke. Sebenarnya gini juga mas, maaf saya potong. Kadang-kadang masyarakat itu parno ya, kagetan gitu kan mendengar berita kan banyak nih. Ya kan hoak-hoak segala macam. Jadi menyangkanya ketika ada tema seperti ini nih yang tadi Mas katakan viral, wah NIK gua sekarang menjadi NPWP. Kemarin gua belum bayar pajak, besok sore gua harus ke kantor pajak nih. Jadi wajib pajak nih, jadi taxpayer. Nah, itu perlu diluruskan juga. Oke, berarti gini. Kewajiban perpajakan itu melekat terhadap wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP atau sudah punya penghasilan yang harus terutang pajak ya, seperti itu kan. Nah, jadi kawan pajak yang sekarang sudah punya NPWP, nanti NPWP jadi ini nggak berubah. Nah, sekarang tata caranya tuh gimana nih? Oke, tadi kan udah pada paham nih ya. Jadi menyambung yang tadi mas, jadi nggak perlu panik ya kan. Untuk bayar pajak itu adalah next level, proses selanjutnya dari tadi NPWP yang kita punyai. Tadi yang Mas Tony sebutkan, tadi ada persyaratan subjektif, dia sudah punya NPWP, kemudian persyaratan objektifnya punya penghasilan apa betul, enggak. Betul. Dan kadang-kadang gini mas, kemarin juga viral ya di medsos yang wah kalau gua 5 juta nih gua kali 5%, kemudian gua harus bayar pajak sekian. Enggak ya teman-teman ya, nanti ada perhitungan tersendiri. Jadi nggak serta-merta teman-teman yang take home pay-nya katakanlah per bulan 5 juta, which is teman-teman katakanlah belum menikah, mohon izin ya para jomblowati. Ketika PTKP-nya seperti itu kan 4,5 juta per bulan, wah saya 5 juta nih di atas PTKP saya harus bayar pajak. Nanti itu ada mekanisme sendiri, ada biaya-biaya yang diperkenankan untuk mengurangi 5 juta itu. Jadi belum tentu loh 5 juta itu bayar pajak gitu teman-teman. Terus tadi menyambung pertanyaan Mas Tony terkait bagaimana caranya. Jadi begini, nanti itu kita diberi waktu sampai 31 Maret 2023. Sekarang kan kita berada di bulan Januari ya, Januari 2023. Kita punya cukup waktu lah 2 bulan kurang lebih. Ini sekalian kita ngingetin SPT tahunan juga berarti Mas ya. Oh gitu, karena kan, bener. Oke, tadi saya juga agak bingung nih karena kan mulainya 2024. Kok Mas Restu ngomongin 31 Maret nih kan ke SPT nih. Saya baru mau masuk ke situ kawan pajak, tapi udah dibalas oleh Mas Restu nih. Kayak peka banget nih tahu apa yang mau saya tanyakan nih. Pikiran gitu. Aduh, ngeri juga nih. Oke, jadi gimana nih? Okay. Ya jadi
Begitu teman-teman. Jadi transisinya diberi waktu cukup panjang, tapi jangan berleha-leha. Tolong aware dengan data pribadi masing-masing. Tolong diupdate ya. Kita diberi waktu sampai 31 Maret 2023. Kita kalau punya akun DJP online masing-masing dibuka, login di situ. Nanti di bagian profilnya kita harus mengupdate data kita ya, tentang data pribadi kita, tentang alamat kita, tentang nomor seluler yang aktif, alamat email kita, terus juga data keluarga. Yang belum punya keluarga jangan ngaku-ngaku punya keluarga, yang punya keluarga jangan ngaku-ngaku nggak punya keluarga juga gitu kan. Jujur ya, jujur betul. Jujur. Karena itu nanti secara objektif lagi-lagi Mas tadi penentuan PPh-nya itu akan sangat menentukan. Seseorang bayar pajak nggak sih? Si Anu bayar pajak nggak sih? Belum tentu orang yang take home pay-nya sama, dia harus membayar pajak yang sama. Karena tadi dia kan harus punya tanggungan dan lain sebagainya. Kita mengenal istilah PTKP ya di Perdirjen nomor 16 tahun 2016. Nah itu makanya harus aware banget. Waktunya 31 Maret 2000 tahunan ya. 2023 barengan sama si SPT tahunan. Kalau teman-teman melewatkan ini, NPWP yang tidak tervalidasi. Menurut sistem kami, Anda NPWP-nya belum valid. Kalau belum valid itu, Mas, artinya data NPWP dengan data NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu nggak sinkron. Katakanlah Mas Tony ya, Mas Tony di NPWP namanya Mas Tony, di NIK misalnya namanya Sony. Nah, ini yang tidak sinkron atau hal-hal lain lah yang tadi tidak sinkron. Ini yang perlu disinkronkan secara self assessment. 31 Maret 2023 saya tegaskan. Kalau lewat dari situ, NPWP yang tadi teman punya masih belum valid, hanya bisa dipakai sampai 31 Desember 2023 saja. Hanya sampai akhir tahun ini, ya kan? Artinya tadi dibilang 1 Januari 2024 ya itu sudah nggak ada ampun tuh. Kita sudah benar-benar semua orang pakai NIK, pakai NPWP 16 digit semuanya. Jadi orang-orang ini ya nanti akan tidak bisa menikmati layanan administrasi di instansi lain. Contoh, Mas, maaf ya. Contoh misalnya di sini saya langsung sajikan dari undang-undangnya. Misal dia tidak akan bisa mendapatkan layanan pencairan dari dana pemerintah macam-macam tuh, ada BLT dan lain sebagainya, betul. Layanan ekspor impor, wah ini bagi pengusaha serius banget nih kalau sampai NPWP-nya tadi belum valid kan. Layanan pendirian badan usaha atau perizinan berusaha, saya mau bikin usaha tapi karena NPWP-nya belum divalidasi secara self assessment tadi, ya akan rugi sendiri. Mau bikin usaha jadi nggak bisa. Kemudian layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, kita tahu ya, ada SIM, ada KTP. Kalau orang mau kerja itu bikin apa namanya SKCK, kartu kuning dan lain sebagainya. Terus layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Kadang-kadang instansi lain kan begitu ya. Mau apapun, mana NPWP-nya. Nah, ketika NPWP-nya lagi-lagi belum valid, ya yang tadi 31 Maret tadi batas akhirnya, maka ini tidak bisa terlayani, tertolak, terreject seperti itu. Oke, jadi kawan pajak ya. Tadi Mas Restu sudah bilang bahwa berdasarkan PMK 112 ya, PMK 112 bahwa NIK menjadi sebagai NPWP. Nah, bagaimana caranya kawan pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di tahun 2022 ke bawah, itu bisa menggunakan kesempatan lapor SPT tahunan via DJP online dan di situ bisa mengupdate NIK-nya sehingga tidak perlu lagi mengupdate NIK secara manual ke kantor pajak. Di mana batas akhirnya 31 Maret 2023 untuk yang mau lapor orang pribadi. Nah, berlaku sampai dengan Desember. Apabila nanti sampai dengan Desember kawan pajak belum juga mengupdate NPWP dan NIK-nya, yaitu dengan validasi NIK, maka NPWP-nya tidak bisa digunakan atau NIK-nya juga menjadi tidak bisa digunakan untuk beberapa layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tadi sudah disebutkan apa saja layanannya. Untuk detailnya boleh buka di Google atau boleh mencari PMK 112 tahun 2022 ya. 2022 gitu kan. Oke. Tadi tata caranya sudah. Konsekuensinya sudah. Kalau untuk yang terdaftar 2023 gimana? Pajak baru. Ya, sebetulnya itu juga ada di diktum di PMK 112 ya, tahun 2022. Malah kalau kita lihat di undang-undangnya, maaf di PMK-nya, itu di pasal-pasal awal Mas, di pasal 2-nya. Jadi kita tegaskan bahwa aturan ini sebetulnya diundangkan 8 Juli tahun 2022, tapi diberlakukan di tanggal 14 Juli 2022-nya. Artinya, semua yang tadi kita bicarakan itu start berlakunya 14 Juli 2022. Oke. Masalah NIK menjadi NPWP, masalah 16 digit NPWP yang ditambahin 0 belakang, semua
semua mulai berlaku 14 Juli 2022. Oke. Lagi-lagi kembali lagi ke masa transisi tadi, kita diberikan waktu kan sampai 31 Maret 2023 dan masih bisa menikmati dalam tanda petik layanan ya, semua layanan termasuk layanan DJP sampai 31 Desember 2023. Oke, jadi gini, Mas Heru, sorry ya, saya potong ya. Jadi gini nih, kalau yang terdaftar sebelum 2022 dan sebelumnya itu bisa update di SPT tahunan ya, orang di pribadi. akun DJP Kalau online-nya. yang terdaftar 2023 gimana? Oke, yang terdaftar di 2023, nah yang cut off tadi tuh 14 Juli 2022 tadi. Jadi semua orang yang daftarnya per 14 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan seterusnya, termasuk yang ditanyakan di tahun 2023, mekanisme yang diberikan oleh kantor pajak ketika mendaftarkan adalah yang bersangkutan tetap akan diberikan NPWP 15 digit dulu. Oke. Ya, ketika yang bersangkutan penduduk Indonesia dibuktikan dengan KTP-nya, diberikanlah NPWP 15 digit. Absolutely seperti normal aja biasa. Oke. Tapi di sisi yang lain si KTP-nya akan teraktivasi. Oke. Oh, jadi gini. Fiturnya jadi otomasi untuk yang daftar setelah Juli 2022, Yes. maka NPWP-nya akan otomatis tervalidasi NIK-nya. Yes. Akan Sehingga- dibantu divalidasi oleh petugas Oh, atau gitu, by oke. system Oke. untuk divalidasi NIK-nya. Jadi NPWP-nya dapat 15 digitnya. Nanti tinggal nunggu aja nih. Yes, Tinggal nunggu sepanjang betul, tahun. betul. Di Januari akan dapat NPWP sesuai dengan NIK-nya. Betul. Nah, nanti pun si NIK kita itu akan teraktivasi. Beda sama kita nih yang dari sebelum 14 Juli 2022 sudah punya NPWP, itu secara jabatan NIK kita diaktifasi oleh Direktorat Jenderal Pajak by system. Oke, Secara jabatan kita tidak perlu melakukan apapun. Jadi- hanya tadi aja tuh update data kalau data kita Oke, belum jadi gini, untuk wajib pajak yang sudah waktunya atau sudah berkewajiban untuk lapor SPT tahunan, maka aktivasi melalui NIK SPT tahunan. Nah, gimana caranya? Boleh pas DJP online nanti aktivasi update otomatis akan terupdate. Kalau Iya. KTP-nya belum valid, silahkan konsultasi dengan KPP terdaftar atau bisa ke Dukcapil. Betul. Nah, ini kan tadi kita nyambung ke SPT tahunan nih. Nah, banyak banget nih bukti potongnya yang masih belum paham nih tentang lapisan-lapisan yang baru. Kalau kawan pajak tahu bahwa berdasarkan undang-undang HPP, lapisan pajaknya kita berubah ya. Iya. Boleh nggak dijelaskan nih perubahannya apa aja nih? Perubahannya tadi Mas, jadi di layer pertama. Oke, layer pertama. Iya, layer pertama itu semula kan 0 sampai 50 ya. Penghasilan kena pajaknya. Oke. Ketika seseorang penghasilan kena pajak kan 0 sampai 50 di layer pertama dia kali tarif yang pertama yaitu 5%. 5% ya, oke. Sekarang diubah, dinaikkan tidak 50 topnya, batas atasnya tapi 60. Oke. So, ini bagi orang-orang yang tadi penghasilan kena pajaknya antara 50 sampai 60 yang semula masuk ke layer 2 dalam tanda petik relatif lebih rendah pajaknya kan? Jadi per gini ya. undang-undang HPP Jadi tersebut. yang penghasilan 5 juta per bulan, kalau tahun kemarin setahun itu masuk ke dikurang PTKP masuk penghasilan kena pajak. Tapi sekarang udah nggak kena pajak sama sekali lagi ya. Yang 5 juta tidak kawin ya. Iya, untuk yang 5 juta tidak kawin katakanlah misalnya PTKP-nya berarti 60 4 juta juta kan berarti? setengah, ya, Berarti kan tidak 60 kena juta, ya? dikurangi 54 juta kan 6 juta tuh, 6 juta kan layer pertama berarti 5%. Oke, gitu Sebetulnya untuk kasus itu baik undang-undang HPP maupun yang Hampir lama sama ya? dia sama. Oke. Terus yang perubahan yang kedua? Yang kedua di layer paling atasnya. Oke. Jadi ada layer tambahan ya, 30% ya. Nanti tolong dikoreksi ya, gue juga lupa. 35. 35% maaf, 35% itu untuk yang di atas berapa? 5 miliar. 5 miliar. Ya. Jadi kan kalau dulu Wow. berapa 500 juta sampai seterusnya gitu kan termasuk. Tiga iya sampai seterusnya. Nah, yang ini berarti dia membatasi dulu tuh sebelum layer teratasnya. Jadi di atas 5 miliar baru dia kali tarif 35%. Terus Oke. ini Mas yang terkait dengan seseorang nih wajib pajak tahu dia valid atau nggak validnya gimana dan di mana gitu kan? Nah, tadi kan dikatakan diaktifasi NIK kita secara jabatan nih teman-teman yang sudah punya NPWP sebelum 14 Juli 2022. Terus gue tahu NPWP gue belum valid dari mana? Ya tadi secara proaktif dia mengakses akun DJP online-nya. Tadi kan sudah disampaikan. Yes, atau Notice membuka ketahuan. emailnya. Di sini ada beberapa layanan sesuai dengan PMK 112. Ada di halaman Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini akun DJP online, kemudian alamat pos elektronik wajib pajak, kontak center Direktorat Jenderal Pajak serta saluran lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Silahkan update di Nggak situ. terasa banget ya. Kayak seru banget obrolan kali ini. Jadi mungkin kawan pajak masih mau bertanya lagi atau masih ada pertanyaan tentang PMK 112 ini perubahan NPP sebagai NIK pasti banyak banget ya. Mas Restu ada closing statement? Boleh?
Closing statementnya singkat ya, bahwa silahkan update NPWP teman-teman supaya yang tadi misalnya tidak valid menjadi valid, yang hanya butuh sinkronisasi semuanya menjadi sinkron sebelum 31 Maret 2023, tidak lain dan tidak bukan agar teman-teman bisa menggunakan layanan-layanan lain yang tadi disebutkan sebagaimana mestinya. Itu saja sih. Dan jangan lupa SPT tahunan tahun 2002 ada dilaporkan. Oke, ya demikian acara Babacakan 419 Studio kali ini. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah hadir. Tunggu di acara-acara Babacakan berikutnya yang tidak kalah seru lagi. Tony Kurniawan dari 419 Studio undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.